Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Persis Solo merasa tertipu dan merasa dikhianati oleh mantan pemain Persib asal Kroasia, Mateo Kocijan. Kocijan yang direkrut di detik-detik akhir bursa transfer ternyata nggak juga datang ke Solo. Kronologinya adalah berdasarkan keterangan dari klub Persis Solo, Kocijan ini mengaku akan datang ke Indonesia saat pekan kelima. Namun, setibanya di Qatar untuk transit, Kocijan ini mengaku alami insiden yang membuatnya harus jalani rawat inap dan memutuskan pulang kembali ke Kroasia untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Tapi setelah itu nggak ada kabar lagi dari Kocijan. Bahkan baru-baru ini media berita dari Kroasia menyebutkan jika Kocijan justru bergabung dengan klub asal Kroasia NK Technicar. Di situs Transfermarkt sendiri, Kocijan ini masih terdaftar atau tercatat sebagai pemain Persis Solo, dan di daftar pemain NK Technicar belum ada yang namanya Mateo Kocijan. Nah, pihak Persis Solo sendiri masih menunggu nih pernyataan resmi dari pihak Mateo Kocijan. Jika Kocijan ini membatalkan kesepakatan secara sepihak, ya ini harus bisa diperdebatkan. Ya ini juga bisa dipertanyakan lagi ini. Asal sudah ada perjanjian tertulis. Tapi kalau waktu itu cuma baru sebatas don deal secara lisan, ya Persis Solo ya amsyong. DP mah udah melayang, pemain mah melayang juga. Dari Borneo FC, terlepas gol ketiga Borneo FC yang dicetak oleh Douglas Coutinho ini berbau offside. Nah, buat kalian itu offside apa enggak? Ini berbau offside ya. Tapi ya sudahlah ya, kita sama-sama tahu lah kalau tim ini main ya hampir selalu kok diuntungkan wasit. Cuma di laga ini ada beberapa yang menjadi sorotan. Yang pertama, ini blundernya Jordi Amat pada gol pertamanya Borneo FC. Ini buat kami ya, kalau kejadian ini dilakukan Jordi Amat di timnas, sangat fatal loh ya. Seorang back maju untuk marking seorang pemain tapi lolos, ujung-ujungnya apa ya? Inilah lini belakang kosong dan klub pun atau tim pun pasti akan kebobolan. Yang kedua, pelatih Borneo FC, Pavio Lefundes, mengaku heran. Mauricio Sosa ini kenapa ya? Timnya udah ketinggalan tapi nggak lakukan atau nggak melakukan perubahan strategi. Cuma mengganti pemain di posisi yang sama. Itu kata Lefundes. Kata Lefundes sih, ini dari babak pertama kok nggak ada perubahan strategi atau taktik ya dari Persija. Dari babak pertama Mauricio Sosa itu taktiknya itu lagi ya, itu sama aja bohong. Nggak ada perubahan taktik, cuma ganti pemain doang katanya. Yang ketiga, usai kekalahan ini Persija abis nih diejek ya, dengan ejekan jago kandang. Main di JIS mah udah kayak macan, giliran main away, macannya jadi kucing. Padahal ya nggak gitu-gitu amat juga. Persija musim ini baru jalani 4 kali laga away, dan dari 4 kali itu 2 kali pernah menang loh, yakni 0-3 di Solo dan 1-3 di Dewa United. Cuma dari keseluruhan, ya ini sebenarnya peringatan atau warning ya buat Mauricio Sosa. 3 laga terakhir nggak raih kemenangan, apalagi di 2 laga selanjutnya Persija ini masih akan terus away. Lawan Persebaya, lawan Madura, apa nggak babak belur kalau strateginya seperti itu terus? Ya pantesan aja kemarin Mauricio Sosa ini tuh mencak-mencak protes karena katanya jadwalnya kok 4 kali Persija berturut-turut away sih.
Ya kalau Persija mau beralasan, sebenarnya alasan yang paling logis adalah kecapean sih. Karena away melulu, mungkin itu salah satu alasan yang masuk akal dan logis lah ya. Kemarin dari Makassar pulang ke Jakarta, berangkat lagi ke Samarinda. Ya gimana nggak capek bolak-balik itu. Makanya sampai sekarang tuh kami masih bingung loh. Kenapa sih tim-tim di Indonesia itu kalau abis away jarak jauh loh ya, ini harus pulang ke markasnya sih. Contoh Persija nih ya, kemarin kan lawan PSM Makassar di Makassar nih. Kenapa harus pulang dulu ke Jakarta? Kenapa nggak stay di sana aja dulu? Kan lawan selanjutnya Borneo FC di Samarinda. Artinya jarak dari Makassar ke Samarinda kan lebih dekat daripada jarak dari Jakarta ke Samarinda yang menguras tenaga. Nah kenapa tuh kok nggak stay aja dulu di Makassar gitu kan? Apakah lantaran biaya yang sangat besar gitu kalau harus stay di sana? Mungkin akomodasi, penginapan dan lain-lain gitu. Ya kemarin juga sama nih, Persib Bandung nih alami hal yang sama juga. Usai away ke Malang, pulang dulu ke Bandung. Habis itu away lagi ke Bali. Akhirnya apa? Kecapean dan juga kalah kan. Sekarang away lagi ke Bangkok. Nah kenapa kemarin dari Malang itu udah stay aja di Malang gitu kan? Kan nantinya main juga di Bali lagi gitu kan? Ya nggak tahu juga. Tapi kan kalau Persib memang kemarin nggak tahu ya kalau bakalan dipindahkan ke Bali lawan Persita. Jadi ya semoga aja nanti klub-klub di Indonesia ini berpikir ulang lah. Kalau misalnya laga atau jadwalnya itu 2 kali away secara berturut-turut dan kebetulan jaraknya lebih dekat dari laga sebelumnya, ya kenapa nggak stay aja di situ dulu ya? Dari Persib Bandung, nah ini tuh sebenarnya cuma sebuah foto loh ya, foto unggahan dari pemain Persib Beckham Putra, dimana dalam foto ini tuh ada Beckham Putra, Febri Haryadi dan Asnawi Mangku Alam yang lagi jalan-jalan di Bangkok, Thailand. Kami bilang ya ini tuh cuma sebuah foto loh ya. Tapi kok jadi rame ya? Udah paham kan maksudnya? Udah gitu aja, Mimin gak mau jelasin lebih lanjut. Jangan sampai ntar ada yang nanya, maksudnya apa tuh bang? Hush, diem aja lah. Kalian udah paham kok, kami udah pernah jelasin kok. Jadi ya biar waktu saja yang menjawab. Nanti kalau kami yang jawab atau kami yang bahas dibilangnya kami tukang gosip lagi. Sekarang kita bicara peluang Persib aja di ACL 2. Ini banyak banget kemarin yang bilang dengan skuad mentereng, skuad rasa timnas, skuad termahal di Indonesia, skuad paling wah di Indonesia, kok di AFC kayak badut gitu. Harusnya kan lebih bagus, harusnya kan jadi juara. Bener nggak sih? Persib itu di ACL 2 alias di grup G inilah penyisihan. Persib itu paling mentereng. Kita bicara soal apa ya? Peringkat deh ya, peringkat dunia, peringkat Asia dan peringkat di regional. Ada urutan berapa dan siapa sih, bagaimana sih urutannya? Di grup G, ini Bangkok United itu kalau di Thailand, dia posisinya ranking 2 ya. Ranking 2 itu secara regulan keseluruhan ya. Lalu di Asia itu 21, di dunia ranking 331. Kemudian Lion City Sailor di Singapura, klub ini tuh ranking 1 ya, alias klub nomor 1 di Singapura. Di Asia rankingnya 222, sementara di dunia rankingnya 1935. Kemudian Persib Bandung di Indonesia, ranking Persib itu jadi klub nomor 1 di Indonesia. Di Asia itu ranking 52, sementara di dunia ranking 603. Yang lucu lagi adalah Selangor FC. Di football database maupun di datanya FIFA, ini nggak ada rankingnya loh ya Selangor FC. Tapi kalau kami lihat di Opta Power Ranking, ini ada di urutan, kalau di Malaysia ya, jadi tim nomor 2 di Malaysia. Di Asia itu 144 dan dunia itu 102. Jadi kalau kami urutkan secara genre, yang pertama genrenya regional atau nasional, urutannya adalah Persib, LCS, Bangkok, dan Selangor. Kalau urutannya dan genrenya genre Asia, urutannya adalah Bangkok, Persib, Selangor, dan LCS. Kalau urutannya atau genrenya genre di posisi ranking dunia, ya urutannya adalah Bangkok, Persib, Selangor, dan LCS. Nah makanya kita akan tunggu nanti di akhir penyisihan babak grup G ini ya, tabel mana nih yang akan sesuai dengan
yang keluar di akhir klasemen grup G? Apakah tabel regional, tabel Asia, atau tabel dunia? Ya, dari 3 tabel tadi sebenarnya wakil Indonesia sama-sama punya peluang sih, sama-sama ada di papan atas juga. Lalu bagaimana nih dengan Dewa United di AFC Challenge League atau kita kenalnya dengan ACL 3? Sebenarnya Dewa United di ACL 3 ini sangat diuntungkan loh ya. Kenapa demikian? Karena di ACL 3 ini sistemnya beda dengan ACL 2. Kalau di ACL 2 itu sistemnya kan home away alias double robin. Nah, kalau di ACL 3 ini sistemnya single robin alias satu titik tempat aja. Dan Dewa United terpilih sebagai tuan rumah grup E. Paham gak maksudnya? Nggak paham juga. Maksudnya kalau Dewa United itu di grup G nggak kayak Persib yang main di Bandung, main ke Thailand, main ke Singapura. Enggak. Kalau Dewa United tetap mainnya tetap sama di Banten International Stadium. Cuma di situ aja. Tim lain, tim luar yang datang ke situ. Nah, sistemnya itu adalah saling ketemu nih. Nanti yang siapa poinnya paling gede ya dia yang lolos. Itu ACL 3. Paham ya gitu ya? Kalau kita bicara soal ranking ya, Dewa United itu di Indonesia ranking ke-8 secara keseluruhan ya, dari klub nomor 8 di Indonesia lah Dewa United ini. Di Asia itu rankingnya 142, sementara di dunia rankingnya 1402. Nah, 3 tim lain di grup E ini itu nggak tercatat di FIFA maupun Football Database. Jangankan di situ, di Opta Power Ranking aja 3 tim lainnya lawan Dewa United di grup ini nggak tercatat alias di luar 2000 dunia peringkatnya. Yang artinya di grup ini cuma Dewa United saja satu-satunya tim yang terdaftar dan berlisensi secara resmi di FIFA dan berada di ranking 1000 dunia. Jadi seharusnya di grup ini Dewa United ini paling diunggulkan, selain rankingnya paling tinggi juga main di kandang sendiri. Nah, makanya kita akan lihat apakah peringkat klub ini akan berpengaruh secara peringkat klasemen di ACL 2 atau ACL 3. Ya, kita akan nantikan nanti di akhir penyisihan grup.